Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Puspita Widyasari, Sarjana Ekonomi. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Gelombang 2 tahun 2022 program studi Pendidikan Ekonomi di LPTK Universitas Pasundan dengan nomor peserta 201501931010. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Serang Baru. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semua? Oke, sebelum kita mulai belajar, silakan KM dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terima dengan baik dan bisa bermanfaat. Silahkan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, masih semangat ya meskipun kita belajar di siang hari gitu ya, di jam terakhir gitu. Semoga kalian masih tetap semangat. Kemudian silahkan sebelum kita mulai belajar, rapihkan baju terlebih dahulu. Yang merasa bajunya masih belum rapih, tadi bekas sholat misalnya belum dirapihkan, silahkan dirapihkan kembali. Hari ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem informasi akuntansi, yaitu akuntansi sebagai sumber informasi gitu ya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Ibu boleh minta tolong Kak untuk dibacakan Kak untuk kompetensi dasar yang harus kita capai. Silahkan. Kan dibacakan untuk kompetensi dasarnya. Mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Ya, kemudian Menjelaskan sumber pencatatan akuntansi, mengidentifikasi macam-macam bukti transaksi keuangan, ya. menjelaskan pengertian akun apa. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang ini. Bagaimanakah kalian bisa menjelaskan sumber pencatatan akuntansi, kemudian mengidentifikasi macam-macam bukti transaksi keuangan, kemudian yang ketiga menjelaskan pengertian akun atau rekening, yang keempat mengklasifikasikan akun atau rekening, dan yang terakhir menyimpulkan fungsi atau akun rekening. Kalau kalian bertanya, Bu, kenapa sih atau apa manfaatnya sih kita belajar akuntansi gitu ya? Kita ini tinggal di lingkungan industri, di kawasan. Ya. Kalau nanti kalian minimal bisa bersaing dengan orang-orang yang ada bekerja di situ. Sebagai apa? Akuntansi ini nanti kalau kalian belajar akuntansi, minimal kalian bisa, kalau kalian punya perusahaan dalam skala kecil dari awal ya, bisa melakukan pencatatan atau pembuatan laporan keuangan secara sederhana. Tapi kalau kalian mau lebih fokus ke akuntansinya, kalian mengambil ilmu akuntansi untuk kuliah dan sebagainya, ketika lulus bisa menjadi accounting atau staf keuangan biasanya di perusahaan-perusahaan. Dan ini biasanya sangat diperlukan, baik dari perusahaan kecil atau perusahaan besar. Jadi yuk kita sama-sama belajar dan semangat untuk belajar akuntansi. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, selanjutnya tujuan kita belajar tadi disampaikan, sudah ini harus tercapai nanti, minimal kalian yang paham.
Ya. Kemudian KKM-nya berapa, Bu? KKM pada KD ini adalah 78. Ya. Jadi nilai yang harus kalian capai itu ada di angka 78. Saya pahami ya. Next, kita akan lihat materi kita adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu apa? Persamaan dasar akuntansi ini adalah sebenarnya alat bantu yang akan kita gunakan sebelum nanti kalian melakukan pencatatan dengan siklus akuntansi. Jadi bagaimana dulu? Tetapi sebelum kita nanti bagaimana cara menganalisis, kemudian bagaimana cara membuat persamaan dasar, kalian harus terlebih dahulu paham dulu tentang konsep-konsepnya. Konsep awal, kenapa? Kenapa sih harus belajar persamaan dasar akuntansi? Gitu. Kita akan lihat dari mana awal dari PDA ini. Kita lihat di sini. Adanya sumber pencatatan akuntansi. Di awal sebelum kita melakukan atau mencatat persamaan dasar akuntansi atau laporan keuangan, nanti di ujungnya ya, kita harus tahu dulu sumber pencatatan akuntansi. Dalam suatu perusahaan terdapat berbagai macam transaksi keuangan. Transaksi, pernah melakukan transaksi kalian? Pernah melakukan transaksi. Contohnya apa? Kalau dalam perusahaan, misalnya kita perusahaan jasa, bengkel misalnya ya, transaksi yang dilakukan apa? Ya bisa servis ya, misalnya kalau melakukan kita bengkel itu melakukan servis ya, melakukan servis, menerima jasa gitu ya, memperbaiki motor, itu ada transaksinya. Transaksinya bagaimana? Nanti akan kita analisis, yang berpengaruh akunnya apa. Nah di sini transaksi keuangan adalah kejadian-kejadian, jadi khususnya transaksi yang dimaksud di sini adalah transaksi-transaksi yang berhubungan dengan keuangan suatu perusahaan ya. Kita lihat transaksi keuangan adalah kejadian-kejadian menyangkut organisasi yang diukur dengan sejumlah uang dan dicatat dalam akuntansi. Bisa kalian baca di situ ada bukti pencatatan. Bisa kita lihat di sini. Bukti transaksi itu ada berapa? Ada banyak sebenarnya ya. Ini adalah contohnya saja. Kwitansi. Ada kwitansi, kemudian ada nota, cek, faktur, ya. Bisa kalian baca terlebih dahulu, silakan dibaca terlebih dahulu. Kwitansi, pernah melihat kwitansi? Pernah mendapatkan kwitansi? Ya. Di situ dalam kwitansi itu apa saja yang tertera? Tanggal transaksi, ya. Kemudian jenis barang. Kemudian jumlah barang apa jumlah harga? Ya, di situ ada nominal yang tercantum. Berapa rupiah gitu kan? Dituliskan secara menggunakan angka dan menggunakan huruf. Kemudian pengesahannya berupa apa? Tanda tangan. Tanda tangan yang menerima atau yang mendapatkan? Ayo. Tanda tangan itu kalau kalian membeli barang misalnya, kalian yang tanda tangan atau orang yang pihak lain yang tanda tangan? Ya. Kalian nanti kalau belajar akuntansi itu pasti akan berhubungan dengan yang namanya akun. Apa itu akun? Bisa dibaca. Akun nama lainnya adalah rekening. Bukan rekening listrik ya, bukan. Di situ adalah akun atau rekening adalah daftar tempat mencatat perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan dan beban dari transaksi keuangan. Jadi, kelompok akun itu dikelompokkan menjadi 5. 5 ini yang kalau kita belajar akuntansi ini adalah mutlak hukumnya. 5 itu kita harus tahu dan harus hafal tempatnya, tidak boleh terbalik. Yang pertama ada harta atau aktiva. Ya, yang kedua ada utang. Yang ketiga adalah modal. Yang keempat pendapatan dan yang kelima adalah beban. Ada 2 kelompok akun. Yang pertama ada yang dimaksud dengan akun real dan akun nominal. Ibu jelaskan dulu tentang akunnya sendiri ya. Ada yang namanya akun real.
akun real itu ada harta, ada utang, ada modal. Kenapa disebut dengan akun real? Karena dia akan dikelompokkan dan dimasukkan nanti ke dalam neraca. Neraca itu adalah aset kita. Akun nominal ini akan menjadi apa? Kita menghitungnya tidak dimasukkan ke neraca, tidak terhitung secara nyata, secara real. Kalau tadi kan akun real itu terlihat, harta, utang, modal terlihat. Tapi kalau pendapatan dan beban, kenapa tidak masuk ke akun real atau tidak terlihat? Karena dia nanti akan dihitung, akan menghitung laporan keuangan yang masuk dalam laporan laba rugi. Ya, silakan. Silakan Kak. Sumber pencatatan dalam bidang akuntansi. Oke, nanti akan kita bahas dalam LKPD ya. Nanti di LKPD nanti setelah ini kita akan berkelompok ya, kemudian akan menyelesaikan LKPD. Jadi nanti silahkan nanti dibahas terlebih dahulu dengan kelompok kalian. Next, silahkan kalian membagi kelompok sesuai dengan tempat duduk saja ya. Ibu akan bagi LKPD-nya. Nanti kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Bagi satu-satu. Sudah menerima semua? Oke, silahkan kalau sudah menerima semua, silahkan dibaca terlebih dahulu. Baca petunjuknya, kemudian carilah dari sumber-sumber yang bisa kalian jadikan sumber referensi. Boleh dari buku paket, silahkan, kemudian boleh juga kalian searching di internet. Silahkan didiskusikan dulu dengan kelompok kalian masing-masing. Boleh dibaca terlebih dahulu petunjuknya, kemudian apa yang harus kalian diskusikan terlebih dahulu, cari dari sumber-sumber belajar yang bisa kalian gunakan. Boleh, silahkan cari referensi sebanyak. Oke ya, boleh perhatikan ke ibu sebentar. Di sini di LKPD, dalam LKPD ini kalian perhatikan. Nanti kalian mengerjakannya itu ada di halaman yang sudah ditentukan ya. Di sini adalah petunjuk pengerjaannya di halaman pertama. Kemudian di halaman kedua itu adalah bahan-bahan yang harus kalian diskusikan ya. Kemudian yang ketiga inilah tempat untuk kalian menuliskan hasil diskusi kalian. Jadi hasil diskusi yang kalian tuliskan di sini adalah yang sudah yakin gitu ya. Kalau untuk folio ini silahkan dilanjut lagi. Oh, ini di sini ya, kelompok 1 ada kendala? Aman ya? Masih. Oke. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang bingung? Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ya? Ini buat kesimpulannya doang. Iya, kesimpulan. Jadi kan nanti kalian ketika berdiskusi akan muncul banyak pendapat. Nah, diskusikan di sini boleh kalian tuliskan sebanyak. Di kelompok ini ada kendala? Tidak. Iya, dijelaskan. Boleh kalian jelaskan. Kenapa disebut dengan bukti internal? Kenapa disebut dengan bukti eksternal gitu ya? Kemudian contohnya apa saja yang termasuk ke bukti internal, apa saja yang termasuk ke bukti eksternal. Boleh. Bagus, itu berarti akan lebih banyak apa ya namanya ya, nanti masukan dalam kelompok kalian. Bagaimana? Kan seberapa penting bukti Ya menurut kelompok kalian, Bu, ini sangat penting nih Bu misalnya. Kemudian kalian jelaskan alasannya, kenapa itu bisa menjadi penting. Gitu ya.
Oke, jadi lebih kenapa dijelaskan lebih detail gitu. Oke, di kelompok ini ada kendala, ya, lihat. Iya. Nah, di situ nanti di kelompok itu boleh kalian jelaskan yang dimaksud dengan bukti internal itu apa, bukti eksternal itu apa, gitu kan, lebih detail gitu ya. Misalnya, kemudian yang termasuk bukti internal perusahaan itu apa, bukti eksternal perusahaan itu apa. Enggak, langsung dituliskan di situ saja. Langsung dikerjakan di dalam lembar kerja saja. Ya. Ya. Kita waktunya sampai untuk diskusi kalian sampai dengan 14.30 ya. Berarti masih ada waktu ya. Silahkan diselesaikan. Ini sudah mendapatkan ya yang pertama. Sudah selesai? Belum? Berapa lagi? Satu lagi. Oke. Kelompok di sini sudah? Sebentar lagi juga. Oke, 5 menit lagi kita akan mencoba untuk salah satu kelompok nanti mempresentasikan ke depan ya. 5 menit lagi, silakan diselesaikan terlebih dahulu. Sudah kesimpulannya? Nggak usah, yang ini saja. Ini fokus ini saja. Jadi kan? Iya, kesimpulannya kan? Kesimpulan apa hasil diskusi kalian? Silahkan dimasukkan. Nanti kalau memang belum waktunya tidak cukup untuk memindahkan kesimpulan, boleh dituliskan di situ, nanti dilampirkan saja, tidak apa-apa. Kelompok siapa yang belum selesai, silakan untuk 2 menit lagi memindahkan hasil diskusi kalian ke dalam lembar LKPD yang sudah disediakan. Oke, kelompok 1 sudah hampir selesai, kelompok 2 juga sudah selesai, kelompok 3 sudah ya, kelompok 4 ditunggu, kelompok 5 dan kelompok 6 ditunggu. Ya, silakan untuk kelompok siapa yang bersedia untuk mempresentasikan. Berapa? 3. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan. Ya, silakan presentasikan hasil diskusi. Dari diskusi kelompok Ya. kami, bidangkan mana saja yang termasuk bukti internal dan eksternal. Bukti transaksi internal yaitu perubahan nilai finansial pada penyusutan aset. Sedangkan bukti transaksi eksternal adalah kwitansi dan nota debit. Oke. Pertanyaan yang kedua, seberapa penting bukti transaksi pada suatu perusahaan? Sangat penting karena pencatatan transaksi keuangan membantu pelaku usaha semakin berekspor. Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh bukti transaksi dan pencatatan transaksi perusahaan terhadap eksistensi perusahaan itu sendiri? Jadi jawabannya, ketika kita memiliki bukti transaksi yang jelas dan jelas, maka dalam melakukan pencatatan akan terbaca dengan jelas sehingga pada saat pembuktian laporan keuangan akan tercatat dengan baik dan benar. Juga di mana laporan keuangan ini yang dibuat oleh suatu perusahaan akan menjadi sumber informasi pihak-pihak Yang belakang terdengar suaranya? Terdengar suaranya. Oke, ada yang mau menambahkan?
Silakan Kak dipimpin, ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya? Silakan. Menambahkan ini dulu atau menambahkan? Assalamualaikum, saya dari program dari kelompok 6. Aku ada 2 pertanyaan. Dan pertanyaan yang pertama itu tadi kan sempat dijelasin sama ibu tuh ada bukti transaksi itu ada memo salah satunya kan ya. Aku mau nanya, memo itu tuh dibuatnya tuh dibuat oleh siapa, dibuat oleh siapa, tujuannya juga buat dikasih ke siapa, terus tujuannya tuh untuk apa? Itu pertanyaan pertama. Terus selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Kenapa sih bukti transaksi itu berpengaruh terhadap laporan keuangan? Ini sepi-sepi saja ya, silahkan. Jadi saya akan jawab pertanyaan yang pertama. Jadi kalau itu kan dikirimnya ke pimpinan atau dari pikiran karyawan, kemudian ke orang atau perusahaan yang memiliki hubungan dekat atau lama seperti file kerja, kayak konsultan. Bagaimana bisa Tujuannya mungkin Mengingatkan, atau tugas khusus diselesaikan kepada seluruh karyawan. Saya akan menjawab yang kedua. Kenapa bukti transaksi berpengaruh terhadap laporan keuangan? Karena bukti transaksi itu digunakan sebagai sumber pencatatan. Transaksi keuangan. Oke. Boleh. Ada yang mau menambahkan mungkin hasil diskusi dari kelompok berapa? Kelompok 3 ya Kak ya? Kelompok 3. Ada yang mau menambahkan mungkin di di hal yang harus didiskusikan pertama tentang internal eksternal tadi, bukti mungkin ada yang berbeda atau mungkin ada selain memo ada lagi mungkin yang mempunyai jawaban yang lain, atau di hasil diskusi yang kedua ya, tentang apa tadi yang kedua? Pentingnya bukti transaksi Iya. suatu perusahaan. Pentingnya bukti transaksi. Kalau di kelompok 3 mengatakan sangat penting, mungkin ada yang punya jawaban yang lain. Ada yang mau memberikan jawaban yang lain? Silakan Kak. Nama saya Lilian Berkali, saya akan mewakilkan dari kelompok 1 yang tentang diskusi yang tentang menganalisis tentang bukti transaksi dan catatan transaksi perusahaan. Menurut kelompok 1 sih, hal yang sangat penting bagi eksistensi perusahaan tersebut. Karena dengan adanya bukti transaksi dan catatan transaksi perusahaan dapat membuktikan keberadaan perusahaan jika berhadapan dengan hal-hal seperti penyerobotan tanah, sengketa dengan mitra bisnis, menagih utang, dan masalah hukum lainnya. Oke, terima kasih. Kita kasih pos dulu. Oke, bagus sekali ya untuk kelompok 1 tambahannya. Ada lagi mungkin dari kelompok belakang mungkin ada menambahkan. Pasti akan muncul dari apa yang Ibu lemparkan untuk pertanyaan tadi, ada pertanyaan tadi ya. Pasti akan muncul jawaban-jawaban yang tidak sama. Ya kan? Meskipun misalnya Bu hampir sama, yang namanya hampir sama pasti tetap aja ada yang sedikit berbeda. Boleh kok menyampaikan pendapat, silahkan. Kak Juan menyampaikan pendapat, silahkan. Saya Juan Raimar Ramadan dari kelompok 5. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat yang itu tadi. Silahkan. Dari kelompok saya. Sudah ada. Bukti transaksi internal dan eksternal sangat penting untuk proses pembukaan dan akuntansi karena memberikan bukti bahwa transaksi keuangan telah terjadi. Begitu saja menurut dari kelompok kami. Oke, kita kasih plus ya. Kasih plus. Terima kasih Kak Juan ya. Kelompok 4 boleh? Saya Iwan Tanto dari kelompok 4. Ya. Penambahan dari nomor 2
yaitu transaksi penting untuk menjaga integrasi dan kualitas informasi keuangan, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang berdasarkan data yang valid. Berdasarkan data yang valid. Oke, terima kasih Kak Alif. Lanjut. Di kelompok berapa ini yang belum ada suara? Depan mungkin, silahkan. Boleh? Sama jawabannya. Oke. Seberapa penting kalau menurut kalian tadi kelompok 2 mungkin boleh menyampaikan yang sedikit berbeda dengan kelompok 1 atau sedikit berbeda dengan kelompok yang lainnya? Saya bisa Bimarani dari kelompok 2 Ya. menggambarkan sedikit, yaitu karena bukti transaksi ini memiliki peran penting untuk mencegah munculnya permasalahan keuangan dua kebijakan. Ya, bagus sekali, kita kasih applause. Ternyata sedikit berbeda ya dengan kelompok lain. Cukup? Cukup? Oke, terima kasih. Silahkan ditutup kelompok. Berapa tadi kelompok 3 ya? Kelompok 3 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, hasil diskusi, ternyata dari 3 pertanyaan yang muncul untuk didiskusikan, ternyata meskipun katanya jawabannya hampir sama, tetapi semua kelompok mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Luar biasa, kita kasih applause untuk kita semua. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, hasil diskusi, ternyata dari 3 pertanyaan yang muncul untuk didiskusikan, ternyata meskipun katanya jawabannya hampir sama, tetapi semua kelompok mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Luar biasa, kita kasih applause untuk kita semua. Dari yang pertama tadi dikatakan bukti internal, bukti eksternal gitu ya. Disampaikan luar biasa. Gitu. Kemudian dari adanya muncul pertanyaan, kemudian ada lagi muncul apa tadi lagi? Penambahan atau mungkin jawaban yang sedikit berbeda, itu luar biasa. Selanjutnya, kesimpulan apa? Kesimpulan apa yang kita bisa peroleh dari hasil diskusi hari ini? Tadi, yang pertama tentang transaksi internal dan eksternal. Dari semua kelompok tadi yang menyampaikan pendapat, Ibu rasa kita semua sependapat ya, dikatakan kalau transaksi internal itu yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Tetapi kalau transaksi eksternal itu dilakukan oleh perusahaan dengan pihak yang lain. Tadi katakan ada memo itu untuk siapa? Memo itu siapa yang membuat? Memo itu biasanya yang membuat adalah pimpinan perusahaan. Ditujukan kepada siapa? Tergantung peruntukannya untuk apa. Biasanya mungkin kepada manajer keuangan, sehubungan dengan keuangan, atau perintahnya apa. Itu ya Kak ya, untuk kesimpulannya. Kemudian yang kedua, seberapa penting? Seberapa penting sih sebenarnya transaksi dan bukti transaksi ini terhadap apa tadi? Terhadap suatu perusahaan. Kesimpulannya apa? Bukti transaksi ini merupakan sumber sebagai dasar pencatatan, ya. Karena apa yang akan kita sampaikan ke pihak luar itu nanti biasanya berupa laporan keuangan, informasi yang akan kita berikan ke pihak-pihak lain itu adalah informasinya berupa laporan keuangan. Untuk membuat atau memperoleh laporan keuangan ini, hal yang paling dasar itu yang harus kita catat adalah transaksi yang terjadi dalam perusahaan, transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Itu kesimpulannya. Kemudian yang ketiga, tadi seberapa besar tadi sehubungan dengan itu. Ketika kita memberikan informasi kepada pihak luar, laporan keuangan kita ini jelas, benar, terbaca dengan pihak lain, ini juga akan, ternyata perusahaan ini bagus loh dilihat dari hasil laporan keuangan yang disajikan. Ya, selanjutnya Ibu akan melihat sejauh mana kalian memahami materi yang kita bahas hari ini. Silahkan di grup, ada yang belum tergabung di grup, Ibu akan mengirim link, silahkan kalian kerjakan
Google Form-nya ya. Tidak usah melihat temannya, kerjakan sebisa kalian. Tidak usah berdiskusi. Kita akan melihat sejauh mana seberapa paham kalian dengan materi. Silakan dimulai dari sekarang. Selalu ingat, lebih baik jujur daripada kita memperoleh atau menghasilkan atau mendapatkan nilai yang bagus tetapi dengan tidak jujur. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti boleh mengerjakan soal manual saja. Ibu sudah ada soal manualnya? Ada? Sudah? Mau mengerjakan manual atau mau pakai? Hah? Mau manual? Kalau manual? Ya. Udah, oke. Silakan. Silahkan, senyamannya kamu saja mau mengerjakan yang mana, Kak? Yang sudah selesai bisa untuk hening, tidak mengganggu temannya yang sudah selesai ya. Ada yang terkendala? Tidak ada? Tidak? Kak Juan sudah bisa akses? Sudah? Kalau sudah tenang dulu ya, kasihan temannya yang terganggu. Ada yang belum selesai? Sudah semua ya? Belum? Yuk 2 menit lagi. Sudah ya? Oke, semua boleh ditutup dulu HP-nya. Ya, jangan lupa di-submit ya. Jangan lupa. Sudah? Masih ada yang belum di-submit? Sudah ya? Oke. Hari ini kita akan tarik kesimpulan dulu nih ya. Atau nanti silahkan kalian memberikan masukan sama ini ya. Sebelum kita tutup. Bagaimana Ibu mau mendengar beberapa pernyataan bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Sok, siapa yang mau menjawab? Apa yang kalian rasakan setelah belajar kita 2 kali 45 menit ini di hari ini, di pertemuan ini? Silahkan. Yang mungkin, Bu saya pusing, atau Bu ternyata dengan belajar kita peroleh apa? Silahkan, silahkan yang mau. Ibu minta perwakilan dari kelompok 5 deh, boleh? Kelompok 5, kelompok siapa? Oh, oke. Kak Haikal boleh menyampaikan apa yang kamu rasakan dengan pembelajaran kita hari ini? Boleh berdiri? Mau berdiri, mau duduk, berdiri juga boleh, silakan menyampaikan. Apa yang kamu rasakan? Untuk belajar akuntansi ini, apa yang kami rasakan? Yang saya rasakan dari pembelajaran ini itu pusing, Bu. Oh iya, ingat banyak banget itu materinya. Hitung-hitungan juga kan? Hitung-hitungan juga. Kita belum ke analisis. Kepikirannya oh ya, laporan keuangan gitu ya. Laporan keuangan itu pasti berhubungan dengan angka gitu. Oke. Ini dari refleksi kita hari ini dua kelompok mengatakan kalau pusing. Ini belum sampai ke angka, Nak. Belum sampai ke angka ini ya. Kalian oke. Progres untuk positifnya silahkan. Silahkan siapa, Kak Meka? Boleh, silahkan. Ya. Mendapatkan pengalaman yang baru. Luar biasa, kita kasih applause dulu untuk Kak Meka. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Ya, silakan, Kak. Iya. Nanti di sini kita udah belajar, jadi untuk masa depannya nanti kita bisa punya kayak pernyataan, oh aku masuk ke masing, cara penghitungan kayak gini, itu cara pengeluaran, cara pemasukan.
Ya, terima kasih ya Kak ya, seperti tertarik nanti untuk belajar akuntansi. Kasih plus dulu boleh, silahkan. Kenapa tanggung gitu ya? Jadi Ibu, tarik kesimpulan ketika kita belajar akuntansi, nantinya kita belajar akuntansi seterusnya gitu ya, itu adalah dari dalam diri kalian sendiri dulu. Karena untuk tertarik ya, ketika kalian sudah bilang pusing terlebih dahulu, ini akan apa ya namanya ya, pikiran kalian sudah mengatakan saya pusing, maka yang akan terjadi adalah kalian benar-benar pusing. Tetapi kalau kalian sudah bisa menerima, maksudnya oh ternyata belajar itu menyenangkan ya, ternyata belajar itu dari yang saya tidak tahu, saya menjadi tahu, saya yang oh ternyata di perusahaan itu seperti ini nantinya, apa yang akan kita pelajari tentang laporan keuangan. Tidak cuma di perusahaan, mungkin tadi katakan mau ke perbankan dan sebagainya. Itu bisa kalau untuk kalian tertarik ke arah sana. Oke, untuk minggu depan ya, sebelum Ibu tutup, untuk minggu depan kita ada penugasan buat kalian untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya. Karena yang kita bicarakan di sini adalah perusahaan jasa. Nanti silahkan per kelompok, mau kelompoknya ganti atau kelompoknya ini saja? Oke, kelompoknya ini saja. Berarti nanti silahkan kalian nanti mencari di dekat-dekat kalian, di dekat rumah kalian, ada kan ya perusahaan jasa sederhana. Apa contohnya? Salon, bengkel, tukang jahit, kemudian di penjahit ya, kemudian ada lagi laundry. Oke, silahkan nanti kalian cari perusahaan perusahaan jasa sederhana. Kalian minta transaksinya dalam kalau 1 bulan terlalu banyak ya, syukur-syukur 1 bulan. Kalau tidak 1 minggu saja boleh. Minta transaksi ke perusahaan jasa sederhana di sekitar kalian. Kemudian nanti dibawa ke sekolah. Ini ya, apa namanya catatannya ya? Catatannya dibawa ke sekolah. Kita akan mulai belajar untuk bagaimana sih menganalisis transaksi yang ada. Dari transaksinya real, transaksinya itu apa yang kalian dapatkan. Kita akan coba mencatat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Itu saja ya, jadi gambarannya. Oke, untuk pertemuan kali ini, sudah pengen pulang? Ya, sudah jam terakhir, itu memang luar biasa ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Silakan untuk KM, boleh memimpin doa? Ya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini dan pulang nanti, alangkah baiknya kita berdoa untuk keberhasilan berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kerjasama kalian. Terima kasih untuk semangatnya di jam terakhir. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, ya. Jadi nanti bisa belajar kembali. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.